Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, Adobe Photoshop dan Illustrator kini nggak butuh lagi komputer yang kencang. Gimana caranya? Nanti kita bahas. Kemudian, nama Facebook diganti, tapi Facebook tidak ganti nama. Maksudnya? Realme hadirkan pesaing Poco F3 ke Indonesia. Dan kita juga akan bahas info smartphone baru yang akan hadir di tanggal 3 dan 4 November di Indonesia. Ya, Adobe Photoshop dan Illustrator kini nggak butuh komputer kencang lagi. Menjalankan aplikasi editing foto di PC umumnya butuh perangkat dengan performa yang cukup tinggi tentunya ya. Apalagi kalau aplikasi editingnya punya fitur yang kompleks seperti aplikasi-aplikasi dari Adobe. Tapi kini Adobe memberikan opsi yang kekinian buat para pelanggannya, membuat pengguna tidak perlu lagi menginstal aplikasi Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator di komputer. Keduanya sekarang bisa diakses secara online. Ya, tentunya ini menggunakan teknologi atau mekanisme komputasi cloud, di mana pengguna bisa mengedit foto dan online dari server yang sudah disediakan oleh Adobe sendiri. Pengguna hanya perlu upload gambar atau foto yang ingin diedit dengan Adobe Photoshop atau Illustrator terlebih dahulu, lalu tinggal ngedit ya online aja. Layanan ini juga terhubung dengan Adobe Creative Cloud, jadi pengguna bisa menyimpan proyek kerja mereka melalui platform cloud milik Adobe tersebut ya. Dan ini juga memungkinkan pengguna Adobe Photoshop dan Illustrator online untuk kerjanya kolaborasi. Nah, ini penting nih, jadi bisa ngedit kolaborasi. Pengguna bisa sama-sama mengerjakan proyek secara online untuk lebih mempermudah koordinasi kerjanya. Fitur-fitur yang tersedia di kedua Adobe Online ini memang tidak selengkap versi aplikasi yang diinstal di komputer, tapi beragam fitur esensial yang dibutuhkan itu udah ada. Jadi kita bisa ngedit foto yang udah tersedia di sana, seperti ada selection tool, layer, filter, color transfer, gradients, dan banyak lagi. Untuk saat ini, layanan Adobe Photoshop dan Illustrator Online ini masih dalam tahap beta ya, tapi ya. Dan layanan ini juga baru bisa digunakan di browser berbasis Chrome, yaitu Google Chrome dan Microsoft Edge. Ya, emang ini berarti semua pekerjaan berat dipindahkan ke server Adobe. Kita bisa dengan mudah menggunakan laptop entry level, tablet, atau bahkan Chromebook yang murah. Tapi tentunya ini akan butuh internet yang cukup baik ya. Dan layanan ini nggak gratis, hanya tersedia bagi user Adobe yang berlangganan. Tar dulu, Photoshop dan Illustrator itu emang aplikasi berbayar ya. Jadi kalau kalian nggak pakai versi bajakan sih harusnya poin yang terakhir ini bukan jadi masalah. Nama Facebook diganti, tapi Facebook tidak ganti nama. Ya, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan nama baru untuk induk perusahaan Facebook Inc. ya, yang diberi nama Meta sekarang. Pengumuman pergantian nama ini dikabarkan pada acara Facebook Connect 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2021 yang lalu. Ya, nama perusahaan induknya aja yang diganti, tapi nama sosial media Facebooknya tidak diganti seperti yang kata orang. Katanya kan, wah ganti nggak namanya ya jadi Meta gitu. Nggak, tenang aja, itu masih tetap seperti itu ya. Dengan nama barunya, Mark Zuckerberg mengatakan bahwa mereka akan membangun platform barunya dengan konsep Metaverse. Jadi kemungkinan perangkat atau solusi yang diproduksi oleh perusahaan induknya Facebook atau yang namanya Meta ini emang nanti akan mengadopsi nama Meta atau paling nggak by Meta gitu mungkin ya. Nah, saat ini Facebook sudah banyak memiliki produk non-sosial media, teknologi baru di meeting online VR dari Facebook dan kacamata pintar Facebook yang udah pernah kita bahas misalnya ya. Nah, teknologi pendukung konsep Metaverse ini adalah platform Horizon. Ini adalah platform sosial VR yang juga diumumkan di Facebook Connect 2021. Saat ini udah ada 3 layanan yang ada di platform ini ya, Horizon World, Horizon Workshop, Horizon Workrooms, dan yang terbaru adalah Horizon Home. Layanan ini sudah bisa diakses bagi mereka yang memiliki headset VR Oculus yang juga milik Facebook tentunya. Nah, bukan itu saja, ada juga bocoran mengenai Meta Smartwatch yang bocor melalui aplikasi kacamata pintar Ray-Ban Stories yang juga karyanya Facebook atau si Meta ini. Di gambar bocoran tersebut terlihat smartwatch satu ini akan dilengkapi dengan notch kamera di layarnya. Jadi akan ada banyak sekali perangkat dan platform pendukung untuk konsep Metaverse ini ya. Tentunya untuk mendukung konsep baru ini, Meta dikabarkan sudah menuangkan biaya investasi yang besar, yaitu sebesar sekitar 10 miliar US dollar atau sekitar 142 triliun rupiah untuk pengembangan Metaverse. Nah, menarik. Kita lihat aja perkembangannya. By the way, Meta ya. Kalau kalian mau inovasi itu, teknologinya disediakan resmi di Indonesia juga dong. Ini negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia loh. Jangan cuma bikin produknya di US doang ya. Beraninya tuh jangan di kandang aja. Ayo keluar kandang, sini. Ya, Realme hadirkan GT Neo 2 di Indonesia untuk saingi Poco F3.
Oke. Ya, ini adalah GT Neo 2 versi resmi Indonesia. Smartphone ini akan segera diluncurkan di tanggal 3 November 2021 jam 14.00 WIB. Nah, saat ini kami belum akan mengungkap kemampuan yang versi lokal ini ya. Biar seru nanti aja setelah launching. Tapi kalau lihat detail yang udah ada, kita bisa melihat spesifikasi utamanya. Di website Realme terlihat ada 2 varian. Ada yang hijau ini dan ada yang biru. Lalu tertulis juga dia sudah menggunakan Snapdragon 870. Ini oke banget karena performa Snapdragon 870 udah terhitung kelas flagship untuk sekarang ya. Layarnya tertulis 120 Hz i4 atau i4 AMOLED. Ini harusnya tipe layar yang smooth, tapi dayanya bisa irit. Nah, tingkat kecerahan maksimumnya 1300 nits katanya. Nah, ini terang banget. Lagi-lagi ini level flagship. Untuk charger dia udah pakai charger 65 watt super dart charger. Ini bukan yang paling kenceng yang pernah kita lihat dalam tahun ini, tapi charger ini sudah sangat mumpuni dan kenceng harusnya ya. Sementara itu untuk baterai dia menggunakan 5000 mAh. Kameranya 64 megapiksel AI triple kamera. Telenya mana? Oke. Dan dia punya mode gaming juga. Pendinginnya pakai stainless steel vapor cooling plus. Oke, vapor chamber lah ya ini ya. Ini harusnya memastikan penyebaran panasnya baik ya. Nah, untuk ngetik dia sudah pakai Tactile Engine 2.0. Harusnya ini juga nyaman banget. Dan udah pakai dual speaker dengan sertifikasi Dolby Atmos. Konektivitasnya dijanjikan 5G dan sudah punya Wi-Fi 6. Nah, apakah GT Neo 2 ini jadi pesaing Poco F3? Dari sisi harga sih kami kurang yakin karena ini sangat bergantung pada spesifikasi yang hadir di Indonesia. Kalau RAM dan storage besarnya yang dihadirkan kemungkinan harganya berada di atas Poco F3. Selain itu kalau kita lihat harganya Realme GT Master Edition yang masih di 5 juta, asumsi kami sih GT Neo 2 nggak akan di 5 juta juga dong ya, terlalu mepet nanti. Akan tetapi dari sisi OS ini umumnya bersih OS-nya, umumnya ya. Kami rasa GT Neo 2 ini jadi hadirnya menarik kalau misalnya OS yang membersih. Nah, jadi apakah yang ini akan lebih menarik daripada Poco F3 yang udah pakai Snapdragon 870 juga? Itu akan sangat bergantung pada konsistensi performanya dan kemampuan kameranya juga. Seperti kita ketahui dan udah pernah dibahas berulang-ulang, Poco F3 itu akan cepat menurunkan performa saat main game yang super berat, yaitu memang karakter smartphone non-gaming secara umum ya. Nah, kita lihat apakah yang ini namanya kan GT ya. Apakah dia bisa mempertahankan performance-nya lebih tinggi terus-terusan? Kita lihat nanti dalam reviewnya tentunya. Nah, selain yang satu ini, tanggal 3 November nanti akan hadir juga Realme Narzo 50A. Ini Narzo 50A. Ya, ini menggunakan MediaTek Helio G85, layar 6,5 inci, 50 megapiksel AI triple kamera, charger 18 watt dengan baterai 6000 mAh. Selain itu, Realme juga menyebutkan akan hadirnya Narzo 50i. Jadi ini A, yang satu lagi adalah yang I dengan prosesor 8 core yang kita belum tahu apa tipenya, layar 6,5 inci, baterai 5000 mAh dan triple slot untuk 2 SIM plus 1 micro SD. Akhir tahun ini jadi makin seru aja ya. Iya, Xiaomi itu juga mau launching seri 11T. Seri 11T ya, yang pakai charger 67 watt tanggal 4 November 2011 seperti tertulis di Instagram mereka. Jadi, yang mau nyari HP di akhir tahun ini harus hati-hati ya. Banyak yang akan meluncur dan sepertinya akan banyak yang menarik. Nah, sampai di sini dulu Tech News kita kali ini. Sampai jumpa di Tech News berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.